Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Aminah, guru Al-Quran Hadis Min 25 Aceh Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan B3 LPDK UIN Wali Songo Semarang tahun 2022. Kali ini saya menampilkan video RPP ketiga saya masih dengan materi hadis tentang niat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berat. Apa kabar ibu hari ini? Ada mandi dan pergi sekolah? Ada. Kelasnya gimana? Bersih? Bersih. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Sebelumnya itu Muhammad absen dulu. Mama Raya, Hadir. Sirajul Aulia, Hadir. Askia Humaira. Enggak. Nggak hadir, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Sakit. Yang lain semuanya hadir kan? Ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat hadis tentang niat? Iya, Raya, coba Raya bacakan hadis tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Raya. Siapa yang masih ingat arti hadis tentang niat? Iya, David. Coba David. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk David. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hadis tentang niat, arti hadis tentang niat. Alhamdulillah anak-anak itu sudah ingat semua. Dan hari ini kita lanjut dengan isi kandungan hadis tentang niat. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan, semangat nggak untuk belajar hari ini? Semangat. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Adapun indikator dari kita hari ini, yang pertama mampu menyimpulkan isi kandungan hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama melalui video pembelajaran anak-anak ibu nanti bisa menyimpulkan isi kandungan hadis tentang niat dengan benar. Anak ibu semua coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan di depan. Diperhatikan semuanya. Apa makna dari gambar tersebut? Mendapatkan pahala, Mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu. mendapatkan ilmu. Yang lainnya perempuan. Ada mas? Iya. Ke masjid. Ya, sekarang perhatikan satu gambar lagi. Coba ceritakan apa yang bisa kalian maknai dari gambar tersebut. Dia mau bersedekah tetapi tidak ikhlas. Dari dua gambar yang sudah ibu tampilkan tadi, ada gambar orang yang mau melaksanakan salat tetapi dia ragu-ragu, masih ada niatnya yang tidak ikhlas untuk melaksanakan salat. Dan gambar yang satu lagi dia ingin bersedekah
perbuatan kita itu menjadi sia-sia, tidak mendapat pahala dari Allah. Sekarang perhatikan video yang Ibu tampilkan, isi kandungan hadis tentang niat. Namanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke kota Madinah. Hijrah ini diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Tetapi Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kota Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut berhijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima oleh Allah atau tidak? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum disebutkan dalam hadis tadi. Dari hadis tadi kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat, zakat, puasa, atau ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu sudah mendengar tadi video dan isi kandungan hadis tentang niat? Sudah. Isi kandungan hadis tentang niat dari video tadi yaitu ada seorang laki-laki yang ikut berhijrah dengan rombongan Rasulullah. Tetapi niat laki-laki itu hijrah bukan karena Allah, tetapi karena wanita yang ingin dinikahinya. Sehingga hijrah laki-laki tersebut tidak mendapat pahala dari Allah. Hijrah laki-laki tersebut itu akan sia-sia. Makanya anak-anak Ibu mulai dari sekarang, apa yang ingin lakukan itu tunjukkan dulu niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesimpulan dari isi kandungan hadis tentang niat? Nggak ada yang tahu. Berarti ini adalah permasalahan yang harus anak-anak Ibu pecahkan nanti di dalam diskusi kelompok. Kalian baca isi kandungan hadis tentang niat dan kalian pahami kembali melalui video tadi untuk kalian jawab, untuk kalian menyimpulkan isi kandungan hadis tentang niat di dalam diskusi nanti. Bagaimana anak-anak Ibu, masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Yeay. Sekarang mari kita membagikan kelompok. Kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan ya. Semuanya kerja bagus ya. Ini ada 3 origami, kalian tulis teks hadisnya 1, kalian tulis isi arti hadis 1 dan kandungan isi kandungan hadis tentang niat. Nanti kalian tempelkan di sini. Kalian potong menurut bentuk yang kalian suka. Jadi tempelkan di sini, ya. Ini kerja kelompok kalian, itu akan nilai siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah SWT bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya hanya mendapatkan apa yang Bacakan kesimpulan isi kandungan hadis tentang niat. barang siapa yang niatnya tidak baik, maka ibadahnya akan sia-sia, dan barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, maka hijrahnya akan sia-sia. Bagaimana tampilan kelompok pertama? Sudah benar? Sudah bagus? Kasih good job-nya. G double I G D R D. Good job, good job, good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilallahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Puasa atau ibadah lainnya walaupun memenuhi syarat dan rukun belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah SWT kalau niatnya bukan karena Allah, oleh karena itu niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus dibetulkan dan hanya mengharap ridho Allah semata. Sekarang berikan good job-nya untuk kelompok C. G double I G D R D. Presentasi masing-masing kelompok yang sudah ditempelkan di papan tulis. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Niat yang ikhlas dan tulus dan ikhlas itu akan mendapat pahala dari Allah. Dan apabila kita tidak berniat dengan ikhlas dan tulus, maka perbuatan kita itu akan sia-sia. Tidak mendapat apa-apa baik di dunia maupun di akhirat. Setelah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sebelum Ibu menilai hasil akhir kalian, Ibu mau nanya, masih semangat untuk belajar? Masih Sukses! di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada kerja. 4D. Sukses, sukses, sukses. Amin. Sendiri ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ini berkah dan bermanfaat. Sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat nggak? Semangat. Menyenangkan? Menyenangkan. Tunjuk tangan yang menyenangkan. Adapun kesimpulan hadis tentang niat, segala sesuatu yang kalian lakukan itu sangat tergantung kepada niat. Niatkan dengan niat yang tulus dan ikhlas supaya mendapat pahala dari Allah. Dan apabila kalian melakukan sesuatu perbuatan yang tidak kalian niatkan dengan ikhlas, maka amal perbuatan kalian tersebut akan menjadi sia-sia. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajarannya, Ibu menyarankan sedikit supaya anak-anak Ibu di rumah rajin-rajin belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar, baik itu belajar Al-Quran hadis maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sebelum menutup pelajaran